Andi, seorang pemuda miskin, menikahi Karin, putri tunggal seorang pengusaha kaya. Pernikahan mereka awalnya berjalan harmonis karena Andi hanya ingin membuktikan cintanya tulus, bukan karena harta. Namun perlahan, Andi mulai merasa ada yang aneh. Ibu mertuanya, Ratna, terlalu perhatian, memberi hadiah berlebihan, bahkan mencari-cari alasan untuk selalu dekat dengannya. Hubungan rumah tangga Andi dan Karin diuji ketika rasa cinta terlarang itu mulai tumbuh di hati Ratna. Karin mulai curiga, gosip mulai menyebar, dan kehormatan keluarga besar terancam hancur. Andi terjebak dalam dilema, mempertahankan cinta sejati bersama istrinya atau tergoda oleh kekuasaan dan kemewahan yang ditawarkan ibu mertuanya. Andi berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang kini mengenakan jas hitam pinjaman dari sepupunya. Lelaki itu menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Ia, seorang pemuda sederhana dari keluarga biasa di pinggiran kota Jakarta, akan menikahi Karin, gadis kaya raya anak pengusaha ternama, Surya Santoso. Di luar, pesta sudah berlangsung megah. Tenda besar berdiri di halaman rumah keluarga Karin yang luas, dihiasi lampu gantung mewah, bunga-bunga segar impor, dan musik orkestra live. Semua tamu undangan berdatangan dengan pakaian glamor. Mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan perumahan elit itu. Andi menelan ludah. Bukan karena gugup hendak menikah, tapi karena ia sadar betapa kontrasnya kehidupannya dengan keluarga Karin. Ayahnya hanya seorang pensiunan pegawai kecil, sedangkan ibunya berjualan gorengan di rumah. Kehidupan mereka jauh berbeda, dan banyak orang meragukan hubungan ini. Namun, satu hal yang membuat Andi tetap teguh, cintanya pada Karin. Karin muncul dengan gaun putih sederhana tapi elegan. Wajahnya tersenyum lembut, membuat Andi merasa semua perjuangan dan hinaan orang tidak ada artinya. Ia beruntung, pikirnya, karena gadis secantik dan sekaya Karin mau memilihnya. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Suara Andi mantap saat mengucapkan akad nikah. Orang-orang bersorak, para tamu bertepuk tangan, dan Karin menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu sosok yang terus memperhatikan Andi dengan tatapan berbeda. Ratna, ibu kandung Karin, sekaligus istri dari Surya. Wanita parubaya itu berdiri anggun dengan kebaya modern berwarna emas. Wajahnya masih cantik meski usianya sudah di atas 50 tahun. Ratna tersenyum sepanjang acara, tapi matanya tak lepas dari menantu barunya. Malam harinya, setelah pesta usai, Andi duduk di kursi teras bersama Karin. Mereka berdua tertawa kecil, membicarakan masa depan, meski lelah masih terasa. "Andi," kata Karin pelan, "aku bahagia banget bisa menikah sama kamu. Aku tahu banyak orang ngomong macam-macam soal kita, tapi aku nggak peduli. Yang penting kamu ada di sisiku." Andi menggenggam tangan istrinya erat. "Aku janji, Rin, aku menikah sama kamu bukan karena harta. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku akan berjuang supaya kamu bahagia." Karin tersenyum lega. Namun, di kejauhan, Ratna berdiri memperhatikan mereka. Dari dalam rumah, ia melihat menantunya itu berbicara penuh keyakinan. Ada sesuatu di dalam hati Ratna yang tiba-tiba bergetar. Entah mengapa, cara Andi berbicara, ketulusan di matanya, membuatnya merasa berbeda. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan normal. Andi tinggal bersama Karin di rumah besar keluarga itu. Surya, ayah Karin, sibuk dengan bisnisnya, jarang pulang. Karin sendiri sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan keluarga. Itu membuat Andi sering berada di rumah bersama Ratna. Awalnya, Ratna hanya sekadar ramah. Ia sering menanyakan kabar Andi, apakah sudah makan atau butuh sesuatu. Tapi lama-lama, sikapnya terasa lebih dari sekadar perhatian mertua. "Andi," kata Ratna suatu pagi, saat mereka sarapan berdua. Karin sudah berangkat ke kantor, sedangkan Surya sedang keluar kota. "Kamu nggak perlu sungkan di rumah ini. Anggap saja rumah sendiri. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung bilang sama Mama." Andi mengangguk sopan. "Terima kasih, Ma."
Saya memang masih menyesuaikan diri, tapi saya nggak mau merepotkan. Ratna tersenyum sambil menuangkan jus jeruk ke gelas Andi. Kamu ini terlalu rendah hati. Justru Mama senang punya menantu seperti kamu. Jujur, Mama dulu sempat nggak yakin waktu Karin bilang mau nikah sama kamu. Tapi sekarang Mama tahu, kamu memang orang baik. Andi tersenyum kikuk. Ia merasa hangat dengan kata-kata itu. Tapi di sisi lain ada perasaan canggung. Beberapa hari kemudian, Ratna memberikan hadiah pada Andi. Sebuah jam tangan mahal. Andi, ini hadiah kecil dari Mama. Supaya kamu makin percaya diri. Andi terkejut. Maaf, Ma, ini terlalu mahal. Saya nggak bisa nerima. Tolong jangan ditolak, kata Ratna sambil menatapnya tajam tapi lembut. Mama ikhlas. Kamu bagian dari keluarga ini sekarang. Kamu pantas punya yang terbaik. Andi tak bisa menolak lagi. Ia menerima jam itu, meski hatinya gelisah. Karin mulai menyadari sesuatu. Ia melihat jam tangan baru yang dipakai suaminya. Sayang, jam ini dari siapa? Tanya Karin ketika mereka berdua di kamar. Andi menjawab jujur. Dari Mama. Aku udah nolak. Tapi Mama maksa. Aku juga nggak enak. Karin menghela napas. Mama memang begitu. Suka memberi hadiah. Tapi, aku nggak suka kalau sampai berlebihan. Kamu jangan terlalu dekat sama Mama. Ya. Andi mengangguk. Ia paham. Tapi ia juga tidak ingin bersikap tidak sopan pada ibu mertuanya. Semakin hari, perhatian Ratna semakin terasa berbeda. Ia sering mencari alasan untuk mengobrol berdua dengan Andi. Kadang tentang bisnis keluarga, kadang tentang kehidupan pribadi. Puncaknya, suatu sore ketika Karin pulang terlambat karena rapat. Andi sedang duduk di ruang tamu membaca koran. Lalu Ratna datang membawa secangkir teh. Andi, kamu capek nggak tinggal di rumah besar ini? Kalau bosan, bilang sama Mama. Kita bisa jalan-jalan berdua kapan-kapan. Andi menoleh cepat. Wajahnya terkejut. Maksud Mama? Ratna tersenyum samar. Ah, Mama cuma bercanda. Tapi sungguh, Mama merasa nyaman kalau ngobrol sama kamu. Kamu beda dari kebanyakan pria. Kamu tulus, sederhana, nggak sombong. Andi bingung harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kaku. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ibu mertuanya bukan sekadar perhatian. Ada tatapan yang terlalu hangat. Ada kata-kata yang terdengar seperti pujian seorang wanita. Bukan sekadar ibu pada menantu. Dan yang lebih buruk, Andi tahu ia tidak bisa menceritakan hal ini pada Karin. Kalau ia bilang, mungkin Karin akan marah besar. Bisa jadi, justru dia yang dituduh macam-macam. Malam itu, Andi terbaring gelisah di ranjang. Karin sudah tertidur di sampingnya, tapi pikirannya melayang. Apa sebenarnya maksud Ratna? Apakah benar ia hanya terlalu baik sebagai seorang mertua? Atau ada sesuatu yang lain? Andi tidak tahu. Yang jelas, ada firasat buruk di hatinya. Dan ia sadar, jika tidak hati-hati, rumah tangganya bisa terguncang hanya karena perhatian berlebihan seorang ibu mertua. Pagi itu, rumah besar keluarga Surya terasa sepi. Karin sudah berangkat ke kantor sejak jam 7 pagi, seperti biasanya. Andi masih duduk di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan pembantu. Ia membuka ponselnya, membaca berita, mencoba membiasakan diri dengan kehidupannya yang baru. Andi tidak terbiasa tinggal di rumah mewah dengan banyak pembantu. Ia merasa kikuk, kadang tidak tahu harus berbuat apa. Namun ia berusaha menyesuaikan diri demi Karin. Saat ia sedang mengaduk kopi, Ratna muncul. Wanita itu mengenakan gaun rumah yang elegan. Wajahnya segar, meski usianya tidak muda lagi. Andi, sudah sarapan? Tanyanya sambil tersenyum. Sudah, Ma. Ini lagi minum kopi. Ratna duduk di kursi sebelahnya. Mama lihat kamu sering sendirian. Karin sibuk sekali di kantor, ya? Andi mengangguk. Iya, Ma. Karin memang tanggung jawabnya banyak. Saya nggak apa-apa.
Saya bisa mengisi waktu dengan baca atau olahraga. Ratna menatap Andi lama, membuat lelaki itu sedikit tidak nyaman. Kamu ini sederhana sekali, ya? Mama kagum sama kamu. Banyak laki-laki di luar sana kalau sudah masuk keluarga kaya, langsung berubah. Tapi kamu tetap rendah hati. Andi tersenyum kaku. Saya cuma berusaha jadi diri sendiri, Ma. Ratna lalu menepuk tangan Andi. Mama senang punya menantu kayak kamu. Sentuhan itu membuat Andi kaget. Ia buru-buru menarik tangannya, pura-pura meneguk kopi. Ratna tersenyum tipis, seolah tahu Andi merasa canggung. Beberapa hari kemudian, Andi hendak pergi ke toko buku. Ia suka membaca, dan itu salah satu caranya menghabiskan waktu. Saat ia sedang bersiap di garasi, Ratna muncul. Mau kemana, Andi? Ke toko buku, Ma. Cuma sebentar. Ratna tersenyum. Kebetulan Mama juga bosan di rumah. Boleh ikut? Andi terdiam. Ia tidak bisa menolak, karena itu terdengar tidak sopan. Ya boleh, Ma. Akhirnya mereka berangkat bersama. Ratna duduk di kursi penumpang, sementara Andi yang menyetir mobil. Mobil itu pun bukan miliknya, melainkan pemberian Surya untuk anaknya, Karin. Sepanjang perjalanan, Ratna terus mengajak ngobrol tentang bisnis keluarga, tentang Karin saat kecil, bahkan tentang dirinya sendiri. Andi, kamu tahu nggak? Mama sebenarnya sering kesepian. Papa Karin sibuk kerja, jarang di rumah. Karin juga sibuk. Jadi, kadang Mama cuma bisa ngobrol sama pembantu. Tapi sekarang ada kamu. Mama senang sekali. Andi hanya tersenyum tipis. Saya juga senang bisa dekat sama keluarga, Ma. Ratna menoleh, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kamu benar-benar berbeda, Andi. Mama merasa nyaman kalau sama kamu. Andi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ucapan itu membuatnya tidak enak. Ia hanya berharap Karin tidak salah paham. Beberapa kali Ratna mulai memberi perhatian lebih. Ia membelikan kemeja-kemeja baru untuk Andi. Andi, kamu cocok pakai warna biru. Mama belikan, ya? Andi menolak halus. Ma, nggak usah repot-repot. Saya masih punya baju cukup. Tapi kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Penampilan juga harus rapi. Anggap saja hadiah kecil dari Mama. Akhirnya Andi terpaksa menerima. Namun di hatinya ada rasa tidak nyaman. Karin pun mulai curiga. Suatu malam, ia melihat Andi mengenakan kemeja baru. Itu baju baru, ya? Dari mana? Andi terdiam sebentar. Lalu menjawab jujur, dari Mama. Aku udah nolak, tapi Mama maksa. Karin menatap suaminya dengan ekspresi datar. Mama memang suka begitu, tapi aku heran kenapa semua buat kamu. Kamu jangan terlalu dekat sama Mama, nanti orang bisa salah paham. Andi mengangguk. Aku juga nggak enak, Rin. Aku cuma berusaha sopan. Karin menghela napas. Aku ngerti. Tapi tetap hati-hati, ya. Hari berikutnya, Andi sedang membaca di ruang keluarga. Ratna tiba-tiba datang membawa sebuah kotak. Andi, coba lihat ini. Mama belikan jam tangan baru untuk kamu. Limited edition. Andi langsung menolak. Ma, ini terlalu mahal. Saya benar-benar nggak enak. Ratna mendekat, menaruh kotak itu di meja. Andi, tolong jangan ditolak. Mama tulus. Mama cuma pengin kamu percaya diri. Kamu ini pantas dapat yang terbaik. Andi terdiam. Tatapan Ratna begitu serius, seolah tidak memberi ruang untuk menolak. Akhirnya ia terpaksa menerima, meski hatinya semakin resah. Kecurigaan Karin makin besar. Saat makan malam bersama, ia melihat jam baru di tangan Andi. Itu, dari Mama lagi? Tanya Karin sambil menahan emosi. Andi hanya mengangguk. Aku nggak bisa nolak, Rin. Kalau aku tolak, takutnya Mama tersinggung. Karin menaruh sendok dengan keras. Tersinggung atau enggak,
Aku nggak peduli. Ini sudah berlebihan. Andi, aku nggak suka. Ratna yang ikut makan di meja itu langsung menengahi. Karin, kamu kenapa sih? Mama cuma pengin Andi merasa diterima. Kamu malah marah-marah. Karin menatap ibunya tajam. Tapi cara mama itu bikin aku nggak nyaman. Semua hadiah itu buat suamiku, bukan buat aku. Suasana makan malam menjadi tegang. Surya yang baru pulang kerja hanya diam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, saat Karin masih di kantor, Ratna menghampiri Andi di taman belakang rumah. Andi, jangan salah paham dengan perhatian Mama. Mama cuma ingin kamu betah di sini. Andi mencoba tersenyum sopan. Saya paham, Ma. Tapi saya takut kalau Karin salah mengerti. Ratna mendekat, menatap Andi dengan mata yang penuh makna. Karin itu masih muda, masih keras kepala. Dia nggak ngerti, tapi Mama ngerti kamu. Andi merasakan bulu kuduknya merinding. Ucapan Ratna terdengar berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata itu. Ia segera berdiri. Maaf, Ma. Saya harus pergi dulu. Ratna hanya tersenyum samar, seolah menikmati kegugupan Andi. Malamnya, Andi tidak bisa tidur. Karin tertidur pulas di sampingnya, tapi pikirannya kacau. Ia tahu sikap Ratna sudah di luar batas kewajaran. Namun ia bingung harus bagaimana. Kalau ia bicara terus terang pada Karin, mungkin justru dia yang akan disalahkan. Karin bisa mengira bahwa dia menikmati perhatian Ratna. Tapi kalau ia diam saja, lama-lama masalah ini bisa jadi besar. Andi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Gumamnya lirih. Satu hal yang pasti, perhatian Ratna sudah melewati batas normal. Dan Andi tahu, badai lebih besar akan segera datang. Hari itu suasana rumah besar keluarga Santoso terasa sepi. Surya sedang di luar kota, sementara Karin pulang lebih malam karena ada rapat penting di kantor. Andi memilih menghabiskan sore di ruang tamu, menonton berita di televisi. Ratna datang sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Andi, kamu belum makan malam, kan? Minum teh dulu. Mama yang bikinin. Andi menoleh, agak kaget. Aduh, repot-repot banget. Ma, padahal bisa suruh pembantu. Ratna duduk di sebelahnya, menaruh cangkir di meja. Mama sengaja bikin sendiri. Rasanya beda kalau tangan Mama yang bikin. Andi merasa tidak enak hati. Ia menyesap teh itu pelan-pelan. Enak. Ma, terima kasih. Ratna tersenyum puas, menatap menantunya itu lama. Andi, Mama mau jujur. Setiap kali ngobrol sama kamu, Mama merasa tenang. Kamu itu tulus. Mama nggak pernah merasa kayak gini sebelumnya. Andi menelan ludah. Kata-kata itu terdengar terlalu pribadi. Ma, saya nggak tahu harus jawab apa. Saya cuma berusaha sopan sebagai menantu. Ratna mendekat sedikit. Kamu jangan salah paham. Mama cuma kagum sama kamu. Banyak pria kaya raya datang ke keluarga kita, tapi nggak ada yang sejujur kamu. Itu yang bikin Mama merasa berbeda. Andi segera berdiri. Ma, saya pamit dulu. Mau istirahat. Besok pagi saya ada janji sama teman. Ratna hanya tersenyum samar. Matanya tetap menatap Andi penuh arti. Keesokan harinya, Karin pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat sesuatu yang membuat hatinya panas. Ratna dan Andi duduk berdua di ruang keluarga, tertawa kecil membicarakan sesuatu. Dari jauh, itu terlihat akrab sekali. Karin berdiri di pintu, menahan perasaan. Kalian ngobrolin apa? Tanyanya dengan nada dingin. Andi langsung kaget. Rin, enggak apa-apa. Cuma ngobrol biasa sama Mama. Ratna tersenyum santai. Kamu ini kenapa, Rin? Mama sama Andi cuma ngobrol ringan. Jangan langsung suzon. Karin duduk dengan wajah masam. Ia tidak berkata apa-apa, tapi di hatinya mulai muncul kecurigaan. Malam itu di kamar,
Karin menanyakan hal itu pada Andi. Andi, aku perhatiin mama akhir-akhir ini terlalu dekat sama kamu. Kamu sadar nggak? Andi terdiam. Ia ingin jujur, tapi takut membuat masalah makin besar. Mama cuma baik. Rin, mungkin kamu terlalu sensitif. Karin menghela napas keras. Aku istrinya. Andi, aku paling tahu kalau ada yang gak wajar. Jangan bodoh, ya. Andi hanya diam. Ia benar-benar bingung harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, saat Karin sedang di kantor, Ratna menghampiri Andi di taman belakang. Hari itu cuacanya cerah. Angin berhembus pelan. Andi, Mama pengen ngomong serius sama kamu. Andi yang sedang menyiram tanaman langsung berhenti. Ada apa, Ma? Ratna mendekat, menatapnya dalam. Mama tahu ini salah. Tapi Mama nggak bisa bohong sama perasaan sendiri. Mama suka sama kamu, Andi. Andi terbelalak. Ma, apa yang Mama bilang barusan? Ratna mengulang dengan tenang. Mama jatuh cinta sama kamu. Mama tahu kamu suami Karin. Tapi Mama nggak bisa menolak perasaan ini. Andi merasa kepalanya berputar. Ma, jangan ngomong kayak gitu. Saya menantu Mama. Saya suami Karin. Itu nggak benar. Ratna tersenyum tipis. Tapi ada ketegasan di matanya. Mama nggak minta kamu balas perasaan Mama. Mama cuma pengen kamu tahu. Andi mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Maaf, Ma, saya harus pergi. Ia meninggalkan Ratna begitu saja. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Itu bukan sekadar perhatian lagi. Ratna benar-benar jatuh hati padanya. Hari-hari berikutnya jadi semakin menegangkan. Andi berusaha menjaga jarak. Ia menghindari momen berduaan dengan Ratna. Namun Ratna tidak menyerah. Ia tetap mencari cara untuk dekat. Suatu sore, Andi menerima pesan di ponselnya. Andi, Mama di kamar. Tolong kesini sebentar. Ada yang mau Mama kasih. Andi terdiam lama menatap pesan itu. Ia bingung, harus datang atau tidak. Jika ia menolak, bisa-bisa Ratna tersinggung. Tapi kalau ia datang, ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya ia memberanikan diri datang, dengan niat tegas untuk menjaga jarak. Ratna menyambutnya dengan senyum. Andi, ini ada jaket kulit. Mama belikan buat kamu. Andi menghela napas berat. Ma, tolong, jangan kasih saya hadiah lagi. Saya takut Karin salah paham. Ratna menatapnya dengan ekspresi terluka. Jadi kamu nggak mau terima apapun dari Mama? Andi terdiam. Situasi makin rumit. Ia tahu menolak terlalu keras bisa membuat masalah. Tapi menerima juga sama berbahayanya. Karin makin curiga. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik ibunya. Suatu malam, saat Andi mandi, Karin melihat ponsel suaminya bergetar. Ada pesan masuk dari ibunya. Andi, besok kita jalan bareng, ya? Mama pengen cerita banyak. Wajah Karin memerah menahan emosi. Ia langsung menyimpan pesan itu di kepalanya. Ketika Andi keluar dari kamar mandi, Karin menatapnya tajam. Andi, jujur sama aku. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu sama Mama? Andi kaget. Wajahnya langsung tegang. Gak ada apa-apa. Rin, aku bersumpah. Mama cuma terlalu baik sama aku. Karin tidak puas dengan jawaban itu. Aku nggak percaya. Aku lihat sendiri pesan Mama di ponselmu. Kamu pikir aku bodoh? Andi berusaha menenangkan. Rin, tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah berniat macam-macam. Aku hanya suamimu, bukan siapa-siapa untuk Mama. Namun di hati kecilnya, Andi sadar, cepat atau lambat kebohongan Ratna akan terbongkar. Konflik semakin terasa ketika Karin benar-benar memergoki sesuatu. Hari Sabtu siang, Karin pulang lebih awal. Ia masuk rumah dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Saat ia mengintip, dilihatnya Ratna dan Andi duduk bersebelahan di sofa, berbincang hangat. Meski percakapan itu sebenarnya tidak romantis,
Namun bagi Karin pemandangannya sangat menyakitkan. "Aku nggak salah lihat, kan?" ucap Karin dengan nada bergetar. Andi langsung berdiri panik. "Rin, ini nggak seperti yang kamu pikir." Ratna mencoba menenangkan. "Karin, kamu salah paham. Mama cuma ngobrol biasa sama Andi." Karin menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kenapa setiap kali aku nggak ada, kalian selalu berdua?" "Mama, kenapa perhatian Mama cuma ke Andi? Aku nggak suka." Ratna tidak menjawab. Andi hanya bisa diam, terjebak di tengah konflik yang semakin panas. Malam itu, Karin menangis di kamar. Ia merasa dikhianati. Andi berusaha memeluknya, tapi Karin menolak. "Andi, aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu main hati di belakangku, apalagi sama Mama sendiri, aku nggak akan pernah maafin." Andi mengangkat wajah istrinya. "Rin, dengar aku. Aku nggak pernah sekalipun berniat selingkuh. Aku cinta sama kamu. Hanya kamu. Kalau Mama terlalu perhatian, itu bukan salahku." Karin menatapnya ragu. "Kalau begitu, jauhi Mama. Jangan pernah kasih kesempatan lagi buat Mama dekat sama kamu." Andi mengangguk mantap. "Aku janji, Rin. Aku akan menjaga jarak." Namun, dalam hati Andi, ia tahu janji itu tidak mudah ditepati. Ratna bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dan ia benar. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali mendekatinya. Kali ini, Ratna lebih berani. Ia menatap Andi tepat di matanya, lalu berkata dengan suara rendah, "Andi, kamu bisa bohong sama Karin, tapi jangan bohong sama diri kamu sendiri. Aku tahu kamu juga merasakan sesuatu." Andi terdiam. Kata-kata itu seperti racun yang pelan-pelan masuk ke pikirannya. Ia memang tidak mencintai Ratna, tapi perasaan bersalah, bingung, dan tekanan yang ia alami mulai membuatnya goyah. Dan sejak saat itu, Andi sadar, cinta terlarang ini baru saja dimulai. Hari itu, suasana rumah keluarga Karin benar-benar kacau. Sejak pagi, Karin terlihat murung dan gelisah. Semalam ia sempat memergoki Andi menerima telepon dari seseorang yang ternyata ibunya sendiri, Ratna. Isi percakapan memang tidak terlalu jelas, tapi nada bicara Ratna terlalu lembut, bahkan manja. Itu membuat Karin curiga. Andi yang biasanya terbuka soal apapun, pagi itu terlihat kaku. Ia hanya menjawab singkat ketika Karin bertanya, bahkan berusaha mengalihkan pembicaraan. "Mas, itu tadi malam Mama neleponnya?" tanya Karin sambil melipat pakaian di kamarnya. Andi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Iya, cuma nanyain kabar." "Kenapa?" "Cuma nanyain kabar? Kok aku dengarnya kayak beda?" Karin menatap tajam ke arah suaminya. Andi menelan ludah. Ia tahu kalau menjawab lebih jauh, Karin akan semakin curiga. "Ya sudah, nggak usah dipikirin. Mama cuma perhatian aja," jawab Andi berusaha tenang. Tapi dari raut wajah Karin, jelas terlihat kalau ia tidak percaya begitu saja. Siang harinya, Karin memberanikan diri membuka ponsel Andi saat suaminya sedang mandi. Ia bukan tipe istri yang suka mengintip rahasia. Tapi kali ini hatinya benar-benar gelisah. Saat membuka daftar pesan, Karin menemukan beberapa chat dari Mama Ratna. Isinya memang tidak terang-terangan, tapi cukup membuat hati seorang istri terbakar. "Mas Andi, jangan lupa makan siang ya. Mama masakin makanan kesukaanmu. Mampir nanti sore. Kamu kelihatan capek tadi malam. Jaga kesehatannya." Karin gemetar membaca chat itu. Bagaimana bisa ibunya sendiri mengirim pesan dengan nada begitu akrab pada suaminya? Saat Andi keluar dari kamar mandi, Karin langsung menatapnya sambil memegang ponsel. "Mas, aku mau tanya, ini apa maksudnya?" Karin menunjukkan layar ponsel. Andi langsung pucat. "Karin, kamu jangan salah paham dulu. Mama cuma perhatian, nggak ada apa-apa." "Perhatian? Mas, ini bukan perhatian biasa. Mama itu ibuku. Tapi kenapa aku merasa kayak dia lebih sayang ke kamu daripada ke aku sendiri?" Suara Karin meninggi. Andi berusaha mendekat, tapi Karin mundur.
Air matanya mulai jatuh. "Mas, jawab jujur. Apa ada sesuatu antara kamu sama Mama?" Andi kaget sekaligus marah. "Karin, kamu tega banget bilang begitu. Aku ini suamimu. Aku menikah sama kamu karena cinta, bukan sama Mama." Pertengkaran itu makin panas, sampai akhirnya Karin meninggalkan kamar dan mengunci diri di ruang kerja malamnya. Suasana semakin kacau. Karin tidak bisa menahan diri untuk langsung mengonfrontasi ibunya. Ia datang ke rumah Ratna tanpa memberitahu Andi. "Mama, aku mau tanya, sebenarnya apa maksud Mama sering hubungi Andi? Kenapa Mama kirim pesan kayak gitu?" Suara Karin bergetar, tapi nadanya penuh amarah. Ratna yang sedang duduk santai di ruang tamu kaget. Ia tidak menyangka kalau Karin akan seberani itu. Namun alih-alih merasa bersalah, Ratna malah tersenyum tipis. "Karin, kamu jangan lebay. Mama cuma sayang sama Andi. Dia itu baik, sopan, beda sama laki-laki lain yang pernah dekat sama kamu dulu. Mama sadar nggak? Andi itu suamiku." Karin mulai menangis. Ratna berdiri, mendekati putrinya. "Justru karena itu Mama makin kagum. Kamu beruntung punya suami kayak Andi. Kalau kamu nggak bisa jaga dia, Mama yang akan jagain." Kata-kata itu membuat Karin shock. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. Ibunya sendiri mengakui kalau ada perasaan lain pada suaminya. Keesokan harinya, gosip mulai terdengar. Beberapa karyawan di perusahaan keluarga itu mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Andi terlalu dekat dengan ibu mertuanya. Bahkan ada yang berani menyebut kalau Ratna sering mengundang Andi diam-diam ke rumahnya. Andi sendiri sebenarnya sering menolak ajakan Ratna, tapi beberapa kali ia tidak bisa menghindar karena takut dianggap tidak sopan. Namun di mata orang lain, semua itu terlihat mencurigakan. Suatu sore, Andi datang menjemput Karin di kantor. Beberapa pegawai langsung berbisik-bisik sambil melirik. Karin yang masih marah, langsung menepis tangan Andi saat suaminya ingin membukakan pintu mobil. "Mas, aku capek. Jangan pura-pura manis di depan orang lain," bisik Karin ketus. Andi terdiam, tapi hatinya benar-benar hancur malam itu. Pertengkaran kembali terjadi. Karin sudah tidak bisa menahan emosinya. "Mas, aku nggak kuat lagi. Semua orang di kantor ngomongin kita. Mereka bilang Mas ada hubungan sama Mama. Aku malu." Karin berteriak sambil menangis. Andi berusaha memeluknya, tapi Karin menolak. "Karin, tolong percaya sama aku. Aku nggak ada apa-apa sama Mama. Aku cuma korban. Aku juga bingung harus gimana. Kalau aku jauh, Mama marah. Kalau aku dekat, kamu yang curiga." Karin menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Kenapa harus Mama? Kenapa harus orang yang paling aku percaya? Mas nggak ngerti rasanya dikhianati sama dua orang terdekatku sekaligus." Andi hanya bisa terdiam. Kata-kata Karin menamparnya keras. Ia ingin menjelaskan, tapi semua sudah terlanjur runyam. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Karin memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya dengan alasan ingin menenangkan diri. Tapi justru disitulah ia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. Tanpa sengaja, Karin memergoki ibunya mencoba mendekati Andi lagi. Ratna berdiri terlalu dekat, bahkan mencoba menyentuh wajah menantunya. "Mama!" teriak Karin dengan suara histeris. Ratna kaget. Andi pun langsung menjauh sambil mengangkat tangannya. "Karin, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Andi berusaha menjelaskan, tapi Karin sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Cukup, Mas. Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Ternyata gosip itu benar. Mama sendiri yang jadi perusak rumah tanggaku." Suasana malam itu benar-benar pecah. Tangisan Karin menggema di rumah besar itu, sementara Andi hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Hubungan Andi dan Karin kini benar-benar di ujung tanduk. Karin merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai dan orang yang paling ia percaya. Sementara Andi terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia inginkan. Ratna, di sisi lain, tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia malah semakin yakin kalau perasaannya pada Andi bukan sekadar kagum, melainkan cinta.
Api dalam rumah tangga itu sudah terlanjur membesar, dan tidak ada yang tahu apakah Andi dan Karin masih bisa menyelamatkan pernikahan mereka, atau semuanya akan hancur di hadapan orang banyak. Sejak pertengkaran hebat malam itu, suasana rumah tangga Andi dan Karin benar-benar dingin. Karin memilih tinggal sementara di kamar tamu rumah ibunya. Ia tidak mau tidur satu ranjang dengan Andi. Sementara Andi hanya bisa pasrah, mencoba mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Tapi masalah semakin rumit. Gosip di luar semakin liar. Kabar kedekatan Andi dengan ibu mertuanya sudah menyebar bukan hanya di perusahaan, tapi juga sampai ke telinga kerabat keluarga besar. Ada yang kasak-kusuk, ada yang terang-terangan bertanya. Semua itu membuat Karin makin tertekan. Andi merasa seperti orang yang dipenjara di rumah orang lain. Kemanapun ia melangkah, selalu ada tatapan curiga. Ia tidak tahu bagaimana cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Suatu sore, Karin pulang kerja lebih cepat. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun. Saat sampai di rumah, ia mendengar suara dari ruang tamu. Suara ibunya, Ratna, dan juga suara Andi. Karin berjalan pelan mendekat. Ia bersembunyi di balik pintu sambil menahan napas. "Mas Andi, kamu jangan terus jauhi Mama begini. Mama sakit hati kalau kamu terus dingin sama Mama." Suara Ratna terdengar manja. Andi menatap dengan wajah serius. "Bu, tolong hentikan ini semua. Saya nggak mau keluarga ini hancur gara-gara hal seperti ini." Tapi Mama nggak bisa berhenti. "Mama jujur, Mama sayang sama kamu. Kamu beda dari semua laki-laki yang pernah Mama kenal." Ratna mendekat. Matanya berbinar penuh emosi. Karin gemetar. Ia menahan diri agar tidak langsung masuk. Tapi ketika melihat Ratna mencoba menyentuh wajah Andi, Karin tidak bisa lagi mengontrol emosinya. "Mama ah!" teriak Karin histeris sambil menerobos masuk. Andi langsung mundur ke belakang. Wajahnya pucat. Ratna terdiam, tapi kemudian tersenyum tipis seolah tidak ada yang salah. "Apa-apaan ini, Ma? Aku anak Mama. Andi itu suamiku. Kenapa Mama tega ngelakuin ini?" Karin menangis. Suaranya pecah. Andi mencoba mendekati Karin. "Karin, dengar dulu. Aku nggak ada apa-apa sama Mama. Aku juga nggak pernah mau ini terjadi." Tapi Karin mendorongnya. "Diam, Mas. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Jangan lagi pura-pura suci di depan aku." Ruang tamu besar itu berubah jadi medan perang. Karin menangis. Andi berusaha menjelaskan, dan Ratna justru bersikap tenang. "Karin, jangan salahin Andi. Semua ini karena Mama. Mama yang jatuh cinta duluan sama dia. Kamu harusnya bersyukur punya suami sebaik dia," kata Ratna tanpa rasa bersalah. Karin tidak percaya apa yang ia dengar. "Mama sudah gila. Seharusnya Mama dukung rumah tanggaku, bukan malah ngancurin." Andi membentak untuk pertama kalinya. "Bu, cukup. Jangan terus ngomong hal-hal yang bikin semuanya tambah buruk. Saya hormat sama ibu sebagai orang tua Karin, tapi jangan tarik saya ke arah ini. Saya cuma cinta sama Karin." Ratna terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah. "Kalau kamu benar cinta sama Karin, kenapa kamu terus datang ke rumah ini tiap kali Mama minta?" Andi membalas dengan suara tegas. "Karena saya nggak mau dianggap anak durhaka." Tapi ternyata ibu salah paham. Ibu pikir saya main-main. "Tidak, Bu. Saya nggak akan pernah mengkhianati Karin." Karin yang mendengar itu sempat ragu. Tapi hatinya sudah terlalu sakit. Ia merasa semua kata-kata itu hanya pembelaan belaka. Keributan itu ternyata terdengar oleh beberapa anggota keluarga besar yang kebetulan datang sore itu untuk rapat bisnis. Paman Karin, Tante Sari, bahkan beberapa sepupu masuk ruang tamu. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Paman Darto dengan wajah bingung. Karin langsung menoleh ke arah keluarganya dengan air mata berlinang. Tanya Mama kenapa dia tega jatuh cinta sama suami anaknya sendiri." Semua orang terdiam. Wajah mereka kaget bukan main. Beberapa menutup mulut, beberapa saling pandang dengan ekspresi tak percaya. "Ratna, apa benar yang Karin bilang?" tanya Tante Sari dengan nada menekan. Ratna awalnya ingin menyangkal,
Tapi entah kenapa ia justru mengangguk pelan. Iya, Mama memang sayang sama Andi. Mama nggak bisa munafik. Suasana langsung meledak. Semua orang berteriak. Ada yang mencaci, ada yang mencoba menenangkan. Nama baik keluarga itu langsung tercoreng seketika. Andi berdiri kaku. Ia tidak menyangka semua akan terbongkar dengan cara seperti ini. Meski Ratna sudah mengaku, sebagian besar keluarga tetap menyalahkan Andi. Mereka menganggap Andi sebagai pemicu, karena ia yang masuk ke keluarga itu dari latar belakang miskin. Sudah kuduga, cowok miskin cuma numpang hidup doang. Ujung-ujungnya bikin malu keluarga. Celetuk salah satu sepupu Karin. Harusnya kamu tahu batas. Endi, kamu itu cuma mantu, bukan orang yang bisa main-main sama mertua, kata Paman Darto dengan nada marah. Andi mencoba membela diri. Saya tidak pernah main-main. Demi Tuhan, saya tidak pernah sedikit pun berniat mengkhianati Karin. Semua ini salah paham. Saya justru yang selalu menghindar dari Ibu Ratna. Tapi kata-kata itu tidak ada yang percaya. Semua orang sudah terlanjur menilai buruk. Karin yang tadinya masih ragu, kembali menangis lebih keras. Mas, kalau memang semua salah paham, kenapa aku selalu lihat Mama dekat sama kamu? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku sejak awal? Andi terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Memang benar, kesalahannya adalah tidak pernah jujur sejak awal tentang perilaku Ratna. Malam itu, suasana rumah penuh teriakan, tangisan, dan amarah. Karin mengunci diri di kamar sambil menangis histeris. Andi berulang kali mengetuk pintu, tapi Karin tidak mau keluar. Di ruang tamu, Ratna dihadapkan oleh keluarganya sendiri. Ia dimarahi habis-habisan. Ratna, apa kamu nggak malu? Sudah umur segini, masih aja bikin skandal, bentak Tante Sari. Tapi Ratna justru melawan. Kenapa harus malu kalau ini soal perasaan? Aku nggak bisa atur siapa yang aku cintai. Jawaban itu membuat semua orang semakin muak. Andi akhirnya memilih pergi keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia duduk sendirian di teras. Wajahnya muram. Hatinya hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan rumah tangganya. Malam itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini coba ditutupi akhirnya terbongkar di depan semua orang. Reputasi keluarga hancur, Karin patah hati, Andi dianggap pengkhianat, dan Ratna dicap sebagai wanita tanpa harga diri. Semua sudah terlanjur pecah. Tidak ada jalan kembali. Kini Andi dihadapkan pada pilihan besar. Apakah ia tetap bertahan bersama Karin meski keluarganya sudah benci? Atau ia pergi meninggalkan semuanya demi menjaga harga diri? Malam itu rumah keluarga Karin terasa mencekam. Semua anggota keluarga masih terkejut dengan pengakuan Ratna. Beberapa memilih pergi karena tidak tahan melihat keributan. Sementara sisanya hanya bisa bergosip lirih di sudut ruangan. Karin mengurung diri di kamar. Tangisannya masih terdengar sesekali. Andi duduk sendirian di teras. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia merasa hidupnya hancur dalam sekejap. Ratna berada di ruang tamu, dihujani omelan keluarga besar. Namun bukannya menyesal, Ratna tetap keras kepala. Ia merasa cintanya pada Andi adalah hal yang murni, meski semua orang menganggapnya aib. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin, tapi pikiran Andi jauh lebih dingin. Ia tahu besok kabar ini akan menyebar lebih luas. Media mungkin bisa mencium skandal ini. Apalagi keluarga Karin adalah keluarga pengusaha besar yang sering jadi sorotan. Andi merasa terjepit. Kalau ia terus bertahan, semua orang akan tetap menganggapnya pengkhianat. Kalau ia pergi, itu berarti ia menyerah pada cintanya sendiri. Di tengah keheningan, Paman Darto menghampirinya. Andi, kamu harus ambil keputusan. Mau tetap tinggal di keluarga ini atau pergi? Kalau kamu masih di sini, masalah nggak akan selesai. Nama keluarga kami taruhannya, katanya tegas. Andi menunduk. Pak, saya cinta sama Karin. Saya nikah sama dia bukan karena harta, tapi karena hati saya benar-benar milik dia. Saya nggak pernah mau hal ini terjadi. Tapi semua orang sudah lihat sendiri. Endik, susah bagi kami percaya.
Kalau kamu benar cinta sama Karin, mungkin jalan terbaik adalah kamu menjauh dulu, jawab Paman Darto. Kata-kata itu menusuk hati Andi. Menjauh berarti meninggalkan Karin, tapi mungkin itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan martabat istrinya di kamar. Karin masih menangis sampai matanya bengkak. Akhirnya ia memberanikan diri keluar, menemui ibunya. "Ma, kenapa Mama tega? Aku ini anak Mama. Kenapa Mama harus rebut suamiku sendiri?" Suaranya parau. Ratna menatap Karin tanpa rasa bersalah. "Karin, kamu nggak akan ngerti. Kadang cinta datang di waktu yang salah. Mama nggak bisa atur hati Mama sendiri. Mama sadar nggak? Gara-gara Mama, aku mungkin harus kehilangan suamiku. Apa Mama bahagia lihat rumah tanggaku hancur?" Karin berteriak, lalu ambruk menangis. Ratna terdiam. Sesaat wajahnya terlihat bimbang, tapi ia tetap tidak meminta maaf. Baginya, mengaku salah sama saja dengan menyerah pada apa yang ia rasakan pagi harinya. Seluruh keluarga kembali berkumpul. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi bahan tontonan publik. Andi, Karin, dan Ratna duduk berhadapan. Suasana tegang. Semua orang menunggu apa yang akan diputuskan. Karin membuka suara lebih dulu. "Mas, aku cuma mau satu hal, kejujuran. Apa Mas pernah punya perasaan sama Mama?" Andi langsung menggeleng. "Tidak, Rin. Demi Tuhan, tidak pernah. Aku hanya cinta sama kamu. Dari awal aku nikah, aku janji sama diriku sendiri, cuma kamu satu-satunya perempuan yang aku perjuangkan." Karin menatap lekat-lekat wajah suaminya. Ia ingin percaya, tapi rasa sakit membuatnya ragu. Lalu giliran Ratna bicara. "Kalau dia bilang gak cinta, biar Mama yang ngaku. Iya, Mama memang mencintai Andi. Mama gak malu. Tapi kalau kamu, Andi, lebih memilih Karin, Mama rela. Asal jangan jauhi Mama sepenuhnya." Suasana ruangan semakin panas. Beberapa kerabat langsung mengumpat pelan. Tidak percaya Ratna masih bisa bicara begitu. Akhirnya semua mata tertuju pada Andi. Paman Darto berkata, "Sekarang waktunya kamu ambil keputusan. Mau tetap di sini sama Karin, atau pergi supaya semua reda. Jangan gantung keadaan." Andi menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Karin. Wajah istrinya penuh luka, tapi juga penuh cinta. Lalu ia menatap Ratna, yang masih menunggu dengan tatapan penuh obsesi. Dengan suara tegas, Andi berkata, "Saya memilih Karin. Dia istri saya. Dia satu-satunya alasan saya ada di keluarga ini. Saya tidak akan pernah berpaling ke siapapun, apalagi ke ibu. Tapi demi menjaga nama baik keluarga, saya siap pergi sementara, kalau itu yang terbaik." Karin terkejut. "Mas, maksudnya pergi?" Andi menunduk. "Iya, Rin. Aku nggak mau kamu terus disakiti dengan gosip ini. Kalau aku tetap di sini, semua orang akan tetap bicara buruk tentangmu. Lebih baik aku pergi dulu, sampai semua reda." Air mata Karin kembali jatuh. "Mas, aku nggak mau kehilangan kamu." Andi menggenggam tangannya. "Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku pergi bukan karena nggak cinta, tapi justru karena aku terlalu cinta sama kamu." Mendengar keputusan itu, Ratna panik. "Andi, jangan pergi. Kalau kamu pergi, Mama bisa gila," katanya sambil berusaha mendekat. Tapi kali ini semua keluarga menahan Ratna. "Ratna, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Biarkan Andi ambil keputusan. Kamu harus belajar menerima," kata Tante Sari dengan tegas. Ratna menangis keras. "Kenapa semua orang lawan Mama? Mama cuma mau bahagia." Namun tidak ada yang lagi membelanya. Semua orang sudah muak dengan sikap Ratna. Beberapa hari kemudian, Andi benar-benar pergi dari rumah itu. Ia memilih tinggal di kontrakan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk keluarga Karin. Ia bekerja serabutan sementara waktu, mencoba membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada kekayaan mertuanya. Karin sering diam-diam menemui Andi. Hubungan mereka masih penuh cinta, tapi juga penuh luka.
Karin tahu suaminya pergi demi kebaikan, tapi rasa kehilangan tetap menghantam hatinya. Di sisi lain, Ratna semakin terpuruk. Ia dikucilkan oleh keluarga, tidak dipercaya lagi dalam urusan bisnis, bahkan banyak kerabat menjauhinya. Ia hidup dalam kesepian, menyesali keputusannya, tapi ego membuatnya enggan meminta maaf waktu berjalan. Skandal itu perlahan mulai mereda, meski tidak benar-benar hilang dari omongan orang. Karin dan Andi berusaha bangkit, saling menguatkan meski banyak yang meragukan hubungan mereka bisa bertahan. Andi tahu pilihannya berat. Ia kehilangan kenyamanan, kehilangan kepercayaan keluarga besar, tapi ia tetap memegang teguh cintanya pada Karin. Ratna, ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Cinta terlarangnya menjadi bom yang menghancurkan dirinya sendiri. Kini semua tergantung pada Andi dan Karin. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini, atau luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan? Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu panjang bagi Andi. Rumah besar keluarga Pramudito yang dulu penuh canda dan tawa kini seperti kehilangan nyawa. Nadine lebih banyak diam, meski ia masih berusaha menata diri. Di sisi lain, Andi berjuang keras untuk menunjukkan kesetiaan, agar semua luka bisa benar-benar sembuh. Di ruang makan keluarga, suasana jauh berbeda dari biasanya. Tak ada lagi meja penuh makanan mewah yang ramai dinikmati bersama. Sekarang hanya tersisa 3 orang, Andi, Nadine, dan Arini. Arini tampak lebih tua dari usianya. Tatapannya kosong, wajahnya penuh penyesalan. Skandal yang pernah ia buat tidak hanya mengguncang rumah tangga anaknya, tapi juga mengguncang reputasi keluarga. Namun, ia tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Ia hanya bisa pasrah menatap sisa-sisa keluarganya yang masih bertahan. Andi, suara Arini pelan, nyaris bergetar. Aku tidak pantas lagi duduk di sini. Semua sudah rusak karena aku. Andi menatapnya serius. Bu, saya tidak pernah membenci ibu. Tapi ibu harus tahu, luka ini akan butuh waktu lama untuk sembuh. Nadine, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin ibu berhenti membuatku merasa seperti musuh. Aku ingin kita kembali jadi keluarga, meski mungkin tidak akan pernah sama lagi. Arini menunduk, air matanya jatuh. Maafkan aku, Nadine. Maafkan aku, Andi. Aku hanya seorang wanita bodoh yang kesepian, sampai lupa diri. Beberapa bulan kemudian, Andi memutuskan untuk kembali ke akar hidupnya. Ia tidak ingin selamanya bergantung pada nama besar keluarga Pramudito. Ia keluar dari perusahaan mertuanya dan membangun usaha kecil-kecilan sendiri di pinggiran Jakarta. Apa kamu yakin mau mulai dari nol lagi? Tanya Nadine suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah kontrakan sederhana mereka. Andi mengangguk mantap. Aku lebih tenang begini. Aku bisa membuktikan kalau aku tidak menikahimu karena harta. Aku ingin kita membangun hidup dari keringat kita sendiri. Nadine terdiam, lalu tersenyum tipis. Aku ikut kamu. Aku sudah lihat sendiri betapa tulusnya kamu bertahan meski semua orang sempat meragukan. Kalau ini jalanmu, aku akan jalan di sampingmu. Andi menggenggam tangan istrinya erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai besar menimpa rumah tangga mereka, keduanya bisa tertawa lega. Sementara itu, Arini memilih menjauh dari sorotan publik. Ia menjual sebagian sahamnya, lalu pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan keluarga adalah cara terbaik untuk mengurangi beban mereka. Di sebuah rumah sederhana di Bandung, Arini menjalani hari-harinya dengan kegiatan sosial. Ia sering terlihat di panti asuhan, membantu anak-anak yang tidak punya orang tua. Kalau aku tidak bisa jadi ibu yang baik bagi anakku sendiri, setidaknya aku bisa jadi ibu untuk anak-anak ini, ucapnya suatu hari pada pengurus panti. Dalam hati kecilnya, Arini masih menyimpan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Namun, ia mencoba menebus kesalahannya dengan memberi kasih sayang pada orang lain yang membutuhkannya. Nama besar keluarga Pramudito memang sempat jatuh. Media sempat membesar-besarkan kabar perselingkuhan tersembunyi antara menantu dan ibu mertua.
Meski kebenarannya tidak sepenuhnya terungkap ke publik, gosip itu cukup untuk membuat saham perusahaan anjlok. Namun, Arman, ayah Nadine, berusaha keras menjaga bisnis tetap berdiri. Ia memilih untuk fokus bekerja, meski hubungannya dengan Arini benar-benar berakhir. Perceraian mereka menjadi berita besar, namun Arman tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah melindungi masa depan anak-anaknya. Meski Andi sudah membuktikan kesetiaannya, Nadine tetap sering dilanda rasa tidak aman. Ada kalanya, di tengah malam, ia menatap suaminya yang tertidur sambil bertanya-tanya, apakah benar dia tidak pernah tergoda? Rasa curiga itu memang sulit hilang begitu saja. Luka dari pengkhianatan ibunya terlalu dalam. Namun setiap kali ia melihat bagaimana Andi bekerja keras dari pagi hingga malam demi membangun usaha, Nadine tahu bahwa cintanya tidak salah tempat. Kalau aku masih ragu, berarti aku tidak adil sama Andi, gumam Nadine suatu sore. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk percaya penuh pada suaminya, apapun yang terjadi. Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa bulan kemudian, Andi memutuskan untuk kembali ke akar hidupnya. Ia tidak ingin selamanya bergantung pada nama besar keluarga Pramudito. Ia keluar dari perusahaan mertuanya dan membangun usaha kecil-kecilan sendiri di pinggiran Jakarta. Apa kamu yakin mau mulai dari nol lagi? Tanya Nadine suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah kontrakan sederhana mereka. Andi mengangguk mantap. Aku lebih tenang begini. Aku bisa membuktikan kalau aku tidak menikahimu karena harta. Aku ingin kita membangun hidup dari keringat kita sendiri. Nadine terdiam, lalu tersenyum tipis. Aku ikut kamu. Aku sudah lihat sendiri betapa tulusnya kamu bertahan meski semua orang sempat meragukan. Kalau ini jalanmu, aku akan jalan di sampingmu. Andi menggenggam tangan istrinya erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai besar menimpa rumah tangga mereka, keduanya bisa tertawa lega. Sementara itu, Arini memilih menjauh dari sorotan publik. Ia menjual sebagian sahamnya, lalu pindah keluar kota untuk memulai hidup baru. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan keluarga adalah cara terbaik untuk mengurangi beban mereka. Di sebuah rumah sederhana di Bandung, Arini menjalani hari-harinya dengan kegiatan sosial. Ia sering terlihat di panti asuhan, membantu anak-anak yang tidak punya orang tua. Kalau aku tidak bisa jadi ibu yang baik bagi anakku sendiri, setidaknya aku bisa jadi ibu untuk anak-anak ini, ucapnya suatu hari pada pengurus panti. Dalam hati kecilnya, Arini masih menyimpan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Namun, ia mencoba menebus kesalahannya dengan memberi kasih sayang pada orang lain yang membutuhkannya. Nama besar keluarga Pramudito memang sempat jatuh. Media sempat membesar-besarkan kabar perselingkuhan tersembunyi antara menantu dan ibu mertua. Meski kebenarannya tidak sepenuhnya terungkap ke publik, gosip itu cukup untuk membuat saham perusahaan anjlok. Namun, Arman, ayah Nadine, berusaha keras menjaga bisnis tetap berdiri. Ia memilih untuk fokus bekerja, meski hubungannya dengan Arini benar-benar berakhir. Perceraian mereka menjadi berita besar, namun Arman tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah melindungi masa depan anak-anaknya. Meski Andi sudah membuktikan kesetiaannya, Nadine tetap sering dilanda rasa tidak aman. Ada kalanya, di tengah malam, ia menatap suaminya yang tertidur sambil bertanya-tanya, apakah benar dia tidak pernah tergoda? Rasa curiga itu memang sulit hilang begitu saja. Luka dari pengkhianatan ibunya terlalu dalam. Namun setiap kali ia melihat bagaimana Andi bekerja keras dari pagi hingga malam demi membangun usaha, Nadine tahu bahwa cintanya tidak salah tempat. Kalau aku masih ragu, berarti aku tidak adil sama Andi, gumam Nadine suatu sore. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk percaya penuh pada suaminya, apapun yang terjadi. Setahun setelah badai itu, usaha kecil Andi mulai berkembang. Ia membuka toko roti sederhana yang diberi nama Nadine Bakery, sebagai bentuk cinta pada istrinya. Anehnya, justru dari toko kecil itu, Andi berhasil membangun kepercayaan baru di kalangan pelanggan. Banyak orang datang, bukan hanya karena roti yang enak, tapi juga karena kisah inspiratif di baliknya.
Seorang pemuda miskin yang dulu dianggap hanya menumpang hidup di keluarga kaya, kini berdiri tegak dengan usahanya sendiri. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, Andi dan Nadine merayakannya dengan sederhana di toko itu. Mereka meniup lilin kecil di atas roti buatan sendiri, sambil tersenyum penuh harapan. "Aku janji, Din," kata Andi sambil menatap mata istrinya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan kita lagi." Nadine tersenyum, lalu memeluk suaminya erat-erat. "Dan aku janji, aku akan selalu percaya sama kamu." Kisah mereka bukanlah kisah cinta yang sempurna. Luka dari masa lalu tetap ada, bekasnya mungkin tidak akan pernah hilang. Namun dari semua itu, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal manisnya kata-kata atau megahnya pernikahan. Cinta adalah bertahan ketika badai datang, percaya meski ada luka, dan berjuang bersama untuk bangkit dari keterpurukan. Arini, di tempatnya yang jauh, hanya bisa menatap foto keluarga lama dengan air mata. Meski ia tak lagi menjadi bagian dari rumah tangga anaknya, ia bersyukur masih bisa melihat Nadine dan Andi bertahan bersama. Bagi Andi dan Nadine, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan meski luka itu masih tersisa, janji mereka untuk saling menjaga akan selalu menguatkan langkah.